Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maida Khansa Pramono dan teman satu kelompok saya Alma Azara, Hanifah Setia Utami, dan Triana Faria. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sistem peradilan yang ada di Indonesia? Sistem peradilan Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat prosedural dan saling berkaitan. Tujuan sistem peradilan adalah mewujudkan keadilan hukum. Komponen prosedural sistem peradilan Indonesia mencakup proses penyelidikan atau penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Sisi ini mencakup proses pengajuan, perkara berlangsung, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam pasal 1 dan 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut. A. Peradilan merupakan suatu sistem atau proses penegakan hukum dan keadilan. Hal ini berarti bahwa peradilan merupakan suatu proses untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan melalui proses pengadilan. B. Penegakan hukum dan keadilan dilakukan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, pelaksanaan peradilan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang bersumber pada Pancasila. Soal nomor 2, apa saja klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang lain yang berkaitan, badan peradilan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Peradilan umum mencakup pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan khusus, seperti pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan. B. Peradilan agama. Pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, pengadilan khusus mencakup peradilan syariah Islam di Provinsi Aceh. C. Peradilan militer. Mencakup pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, pengadilan militer pertempuran. D. Peradilan tata usaha dan negara. Mencakup pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan khusus mencakup pengadilan pajak. Menjawab soal nomor 3, bagaimana penerapan sistem peradilan tersebut bagi kehidupan masyarakat? Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi keadilan untuk masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Lembaga peradilan merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk memutuskan perkara pidana maupun perdata sebagai wujud penegakan hukum. Sistem peradilan di Indonesia menurut asas bebas. Bebas bukan berarti berhak melakukan hal sebebas-bebasnya, tanpa disertai tanggung jawab. Begitupun dengan lembaga peradilan di Indonesia. Pembatasan kebebasan dan kewenangan lembaga peradilan tertua pada UUD 1945 pasal 24, asas ini menjadi salah satu dasar bagi lembaga peradilan untuk menentukan keputusan seadil-adilnya dalam proses hukum yang berjalan. Lembaga peradilan mempunyai hak untuk menjalankan proses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan tersebut. Proses pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan harus bebas dari campur tangan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah pihak-pihak di luar lembaga peradilan yang tidak memiliki kewenangan secara yuridis untuk ikut campur dalam berjalannya suatu proses hukum. Tentunya dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Pertanyaan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 48 2009 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.